Timnas Indonesia memiliki peluang untuk diperkuat pemain kelas Eropa yang saat ini sedang bermain di Liga Inggris bersama Stoke City. Sosok pemain keturunan Indonesia tersebut adalah Maitland Mansholt yang bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Maitland Mansholt merupakan pemain keturunan Indonesia yang sempat membela Vitesse Arnhem di Eredivisie Belanda selama 4 musim. Pada pertengahan musim 2023-2024, Maitland Mansholt memutuskan untuk menerima pinangan klub Liga Inggris, Stoke City. Sebagai pemain, Maitland Mansholt memiliki atribut lengkap karena bisa bermain di posisi penyerang, sayap, gelandang, hingga bek tengah. Kemampuan tersebut ditunjang dengan ketajaman Maitland Mansholt di depan gawang, terutama saat masih membela Vitesse Arnhem. Pada musim 2022-2023, Maitland Mansholt sukses mencetak 9 gol dan 5 assist dalam 33 pertandingan untuk Vitesse Arnhem. Namun, Maitland Mansholt musim ini sedang berjuang mendapatkan tempat di tim utama Stoke City karena dia baru bermain sebanyak 9 pertandingan. Memiliki potensi untuk menjadi bintang masa depan, KNVB Federasi Sepak Bola Belanda tidak ingin pemain potensialnya itu bergabung dengan negara lain. Dia sudah memiliki 7 caps bersama timnas Belanda U21 dengan catatan 7 gol dan 2 assist untuk Jong Oranje. Pemain kelahiran Bemster pun sudah dilibatkan dalam ajang Piala Eropa U21 2021 dan kualifikasi Piala Eropa U21 2025 bersama timnas Belanda Junior. Meski belum debut bersama tim senior, peluang Maitland Mansholt untuk dinaturalisasi PSSI agar bisa memperkuat timnas Indonesia cukup sulit. Situasi Maitland Mansholt sama seperti yang dialami oleh calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Maarten Paes. Pemain FC Dallas ini terhambat proses naturalisasinya karena bermain di timnas Belanda U21 dalam kompetisi resmi saat usianya sudah 22 tahun. Kendati demikian, peluang untuk menaturalisasi Maitland Mansholt tetap ada meski harus dikatakan sangat sulit. Selain terbentur aturan tersebut, usianya yang masih 22 tahun membuat Maitland Mansholt berpeluang dipanggil ke tim senior Belanda. Timnas Indonesia U23 menang atas Korea Selatan pada laga perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat 26/4 dini hari waktu Indonesia. Pada masa injury time babak kedua, skor 2-2 hingga waktu normal membuat laga berlanjut ke babak tambahan 2 kali 15 menit. Indonesia memiliki deretan kans pada laga extra time, namun sepakan Nathan Chuaon, Jim Kelly-Schroyer, dan Justin Hubner tidak bisa membobol gawang lawan. Adu penalti jadi penentu pertandingan ini. Indonesia memiliki deretan kans pada laga extra time, namun sepakan Nathan Chuaon, Jim Kelly-Schroyer, dan Justin Hubner tidak bisa membobol gawang lawan. Adu penalti jadi penentu pertandingan ini. Kim Min-woo menjadi eksekutor pertama Korea dan membobol gawang Hernando. Skor sama setelah Ramadan Sananta bisa menuntaskan tugas dengan baik. Hernando hampir bisa menjangkau sepakan Lee Kang-hee, namun bola tetap masuk ke gawangnya. Pratama Arhan membalas dengan sepakan kencang. Wang Jae-hun menjadi algojo ketiga dan menipu Hernando. Struijk yang maju sebagai penembak penalti ketiga Indonesia juga menuntaskan tugas dengan baik. Sepakan baik Sang-hun terbaca oleh Hernando, namun bola masih masuk ke gawang. Marcelino menunaikan tugas dan skor kembali imbang. Byun Jun-soo menempatkan bola tak terjangkau Hernando. Sepakan Justin Hubner bisa digagalkan baik Jong Bum, namun penalti diulang karena Jong Bum bergerak lebih dulu. Tendangan kedua Hubner bisa merobek gawang Korea. Eksekusi Kang Sang-hyun pada tendangan ke-6 di blok Hernando, sementara tendangan Arhan Fikri meleset. Sang Bin menjadi pemain Korea ke-6 yang bisa mencetak gol. Jim Kelly-Schroyer turut mencetak gol dan skor adu penalti menjadi 6-6. Hong Yun Sang mencetak gol ke-7 bagi Korea dari titik 12 pas. Rizky Ridho kemudian membalas dengan sepakan akurat. Cho Hyun Taek melepaskan tendangan keras yang membuat gawang bergetar. Muhammad Ferrari lantas mengeksekusi tendangan tak kalah apik. Baik Jong Bum mencetak gol pada eksekusi ke-10. Hernando Ari pun melesakkan bola dengan baik membuat Jong Bum tak berkutik.
Kim Min-woo kembali maju sebagai eksekutor dan menuntaskan tugas dengan baik. Ramadan Sananta yang mengulang kembali tendangan tanpa kesalahan. Lee Kang-hee yang sebelumnya bisa membobol Hernando, kali ini tak bisa mencetak gol. Arhan kemudian tampil sebagai penentu kemenangan Indonesia atas Korea Selatan dalam babak adu penalti dengan skor 11-10.